Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Changming sedang mengeluarkan kekuatan untuk melawan monster naga. Monster naga itu pun meraung. Dari raungan naga, menyebabkan munculnya dinding air. Monster naga itu masuk ke dalam dinding air. Changming yang melihat monster naga itu masuk ke dalam air, berpikir kalau monster naga itu takut padanya. Kemudian, Changming menggunakan kekuatan listrik untuk menyerang monster naga yang akan masuk ke dalam air. Monster naga itu pun masuk ke dalam air, dan serangan listrik milik Changming mengenai dinding air. Serangan tersebut tidak dapat menembus dinding air. Changming pun mengambil pedang yang berada di punggungnya. Dia tidak menyangka kalau monster naga itu masih memiliki kekuatan seperti itu. Changming pun menggunakan senjata yang sudah dialiri listrik. Dia mengunci posisi naga, kemudian melemparkan kekuatannya melalui senjata yang dia bawa ke arah monster naga. Serangan itu pun melesat, menyebabkan air yang dilewati oleh senjata itu terbelah. Dinding air berhasil ditembus, dan akhirnya monster naga itu terkena serangan dari Changming. Serangan itu langsung menembus tubuh monster naga. Monster naga itu berhasil dijatuhkan dan masuk ke dalam air. Monster naga lainnya juga ikut masuk ke danau tersebut. Orang-orang berpikir kalau semua monster naga itu sudah kabur. Muye mengatakan kalau monster naga itu masih belum bisa dibunuh. Kemudian di saat yang sama, Changming mendarat di depan Muye. Changming bertanya kepada Muye, kenapa Muye tidak menghentikan monster naga yang kabur? Muye menjawab, kalau monster naga itu sedang mengamuk. Jadi, Muye tidak berani menyerang dengan sembarangan. Sedikit saja monster naga itu ragu, mereka akan kabur. Lagi pula, monster naga itu juga sudah terluka. Jadi, Changming tinggal mengambil pusakanya saja. Changming mulai berpikir, kemudian menoleh ke Muye lalu bergegas pergi. Setelah Changming pergi, Muye berkata, kalau Muye tidak sudi membantu Changming. Nili yang melihat Changming dan Muye merasakan kalau mereka berdua sedang bersaing. Pada akhirnya tidak ada yang mendapatkan pusaka tersebut. Xion bertanya kepada Nili, kenapa Changming dan Muye tidak langsung masuk ke dalam danau untuk mencari pusaka tersebut, padahal monster naga itu sudah terluka. Nili pun menjawab, bagaimana mereka mau masuk ke dalam danau berdua. Si Muye itu bahkan tidak mau menghalangi monster naga, padahal dia berada di posisi yang tepat. Kemungkinan Muye berpikir kalau dia tidak bisa mengalahkan Changming setelah melihat kekuatan asli Changming. Kalaupun mereka bekerja sama, pusaka itu kemungkinan besar akan dimiliki oleh Changming. Itu sebabnya Muye tidak mau menghalangi monster naga. Tapi Changming juga tidak berani masuk sendiri ke dalam danau. Kemungkinan di dalam danau terdapat bahaya yang sangat besar. Pada akhirnya, usaha yang mereka lakukan sia-sia. Nili juga tidak mau membuang waktunya di tempat tersebut. Nili bersyukur pusaka itu tidak jatuh ke tangan Changming. Belum lagi tombak petir milik Changming itu berada di peringkat takdir langit. Nili tidak bisa mengalahkannya. Xion pun menggoda Nili, lalu ternyata ada juga orang yang tidak bisa Nili kalahkan. Nili pun mencoba mengelak kalau dia cuma akan kesulitan jika melawannya. Nili tersentak, dia merasakan Ning Er melalui ranah jiwanya. Nili pun bergegas pergi, itu membuat Xion kecewa. Kemudian Xion pun mengikuti Nili pergi. Beberapa saat, Nili pun berhenti, diikuti dengan Xion. Mereka berdua berhasil menemukan Ning Er. Tapi Nili terdiam, dia melihat Ning Er bersama seorang laki-laki. Mereka berdua terlihat dekat. Xion yang melihat ekspresi wajah Nili mencoba menggodanya. Apakah Nili merasa cemburu melihat Ning Er bersama laki-laki lain? Nili pun menjawab, kalau itu tidak mungkin, karena Nili sudah memiliki Xion. Nili bergegas menghampiri Ning Er. Nili berteriak memanggil Ning Er. Itu membuat Ning Er menoleh ke arah panggilan tersebut. Akhirnya, mereka saling bertemu dan menyapa. Nili menanyakan keadaan Ning Er, kemudian menanyakan siapa laki-laki yang Ning Er ajak. Ning Er memperkenalkan kalau laki-laki itu bernama Xiaoyu. Ning Er menceritakan kalau sebelumnya Ning Er sempat dalam bahaya, tapi berkat Xiaoyu, dia bisa selamat. Nili pun berterima kasih kepada Xiaoyu karena sudah menolong Ning Er. Dalam hatinya, Nili bergumam, apakah Xiaoyu ini adalah teman atau musuh? Tapi kultivasinya sangat tinggi, lebih tinggi dibandingkan Muye dan Changming. Xiaoyu menerima ucapan terima kasih dan mengetahui nama Nili. Nili pun terkejut, karena Xiaoyu bisa tahu namanya. Kemudian Xiaoyu menjelaskan kalau dalam perjalanan, Ning Er selalu membicarakan Nili. Karena itu, Xiaoyu bisa mengetahui namanya. Mendengar hal itu, Nili menjadi terdiam. Xion melihat ke arah Nili dengan wajah tersenyum.
Berbeda dengan Ning Er, wajahnya menjadi memerah. Suasana pun menjadi sunyi, kemudian Nili pergi. Xion dan Ning Er mengikuti, begitu juga dengan Xiaoyu. Melihat itu, Nili menanyakan, kenapa Xiaoyu mengikutinya. Xiaoyu mengelak, dia mengatakan, sebelumnya dia senang berbicara dengan Ning Er. Karena perjalanannya tidak akan seru kalau dia berjalan sendiri. Jadi Xiaoyu ingin menemani mereka. Nili mengatakan kalau dia datang ke 9 tanah lapis kematian, bukan untuk mencari teman. Mendengar yang dikatakan Nili membuat Ning Er menjadi kesal, dan meminta Nili agar tidak berbicara seperti itu. Karena Xiaoyu bukanlah orang jahat, sepertinya Nili cemburu. Karena mereka berada di 9 lapis tanah kematian, keberadaan Xiaoyu justru sangat mencurigakan. Nili berkata kepada Ning Er kalau mereka memiliki hal penting yang harus dilakukan. Seharusnya tidak boleh membawa orang asing. Xiaoyu berkata, sepertinya Nili tidak mempercayainya. Nili berkata kepada Xiaoyu agar tidak salah paham. Mereka baru bertemu. Selain itu, Xiaoyu juga menyelamatkan Ning Er. Jadi mana mungkin Nili tidak mempercayainya. Xiaoyu tidak mempermasalahkannya. Akan tetapi, kenapa dia tidak boleh ikut dalam kelompok mereka? Xiaoyu berkata, kalau Nili tidak menyukainya, Xiaoyu akan pergi. Nili pun menjawab, kalau Xiaoyu memaksa ikut, Nili tidak akan mempermasalahkannya lagi. Akan tetapi, kalau terjadi apa-apa, Nili tidak bertanggung jawab. Xiaoyu berkata, kalau di alam nether ini, tidak ada yang berani berbuat macam-macam dengan Xiaoyu. Mendengar itu, Nili dan Ning Er hanya terdiam. Ning Er bergumam, sepertinya Nili tidak mempercayai Xiaoyu, padahal Xiaoyu tidak seperti orang jahat. Nili berhenti, dia melihat sebuah pohon kecil dengan buah yang bersinar. Nili pun mendekatinya, dan memastikannya. Ternyata itu adalah benih buah spiritual. Nili pun menanyakan apakah Xiaoyu tertarik dengan benih spiritual tersebut. Xiaoyu menjawab kalau tubuhnya spesial. Buah itu tidak begitu berguna, jadi Nili boleh mengambilnya. Nili bergumam, Xiaoyu bahkan tidak menginginkan buah spiritual. Jadi Nili bingung apa tujuannya datang ke sini. Nili menyimpan buah tersebut, nantinya akan dijadikan obat. Xiaoyu berkata kalau manusia mati karena kerakusan akan pusaka, sedangkan hewan mati karena kerakusan makanan. Dunia ini memiliki banyak suku yang saling bersaing dan berakhir binasa. Kalau akhirnya seperti itu, apa gunanya bersaing? Nili berpikir kalau Xiaoyu ini memiliki pikiran yang kritis, walaupun usianya masih muda. Nili berkata kepada Xiaoyu, manusia memiliki emosi dan keinginan. Kalau mereka mengikuti logika Xiaoyu, apa gunanya mereka hidup? Malah Nili akan misalinya, kalau dia mati tanpa meraih sesuatu. Nili lebih baik bersaing pusaka selama hidupnya, ketimbang tidak memiliki tujuan hidup. Xiaoyu mengira kalau Nili seperti kebanyakan orang yang rakus akan pusaka. Tapi sepertinya dia salah. Kalau Nili adalah orang yang menarik. Sekarang, Xiaoyu jadi penasaran kepada Nili. Xiaoyu menoleh ke arah Ning Er dan Xion, yang berada jauh dari mereka. Setelah itu, Xiaoyu bertanya ke Nili, bagaimana di usia Nili saat ini bisa memiliki kemampuan enkripsi yang begitu tinggi? Menjadi ahli enkripsi peringkat tinggi, itu benar-benar mengagumkan. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.